Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur bila kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada sekalian makhluk di jagat raya ini tanpa membedakan apakah mereka beriman kepadanya ataupun tidak. Itulah bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Sehingga qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, sekiranya lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, dan nafidal bahru qabla an tafada kalimat rabbi, sungguh habislah lautan itu sebelum habisnya ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, sekiranya didatangkan itu sebanyak itu pula. Sehingga sebanyak itu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mampu dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Itulah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, saking banyaknya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmatku maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat bertangkaikan salam, bercabang kasih, berbunga asmara, berbuah rindu, semoga selalu terlimpahkan kepada baginda kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia yang beriman, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, sudah sepatutnya kita senantiasa bertakwa kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun, bagaimana dengan kita yang senantiasa berbuat salah dan dosa, bahkan gemar melakukan maksiat, seakan-akan maksiat itu bukanlah suatu perbuatan dosa? Lalu, sesuatu apakah yang dapat menyadarkan kita bahwa maksiat itu adalah sesuatu yang sangat tidak pantas kita lakukan sebagai hamba yang beriman kepada Allah? Nah, sekarang ada suatu cerita yang diambil dari kitab At-Tabin karya Ibnu Qudamah dan kitab Multaqatul Hikayah karya Ibnu Jauzi. Ada seorang ulama dahulu bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah. Pada suatu hari, beliau didatangi oleh seorang lelaki yang gemar melakukan maksiat. Lelaki itu bernama Jahdar bin Rabi'ah. Ia meminta nasihat kepada dirinya supaya lelaki tersebut dapat menghentikan perbuatan maksiatnya. Ia berkata, "Ya Aba Ishaq, aku ini seorang lelaki yang suka melakukan maksiat. Tolong berikanlah aku cara yang ampuh supaya aku dapat menghentikannya." Setelah merenung sejenak, Ibrahim pun berkata, "Jika kamu mampu melaksanakan 5 syarat yang kuajukan, maka aku tidak akan keberatan jika kau melakukan perbuatan dosa." Mendengar jawaban tersebut, lelaki itu pun gembira, dan dengan rasa ingin tahu yang besar, ia pun bertanya, "Lalu apa saja 5 syarat itu ya Aba Ishaq?" Yang pertama, jika kau bermaksud kepada Allah, janganlah sekali-kali kau memakan rezeki darinya. Mendengar jawaban tersebut, laki-laki itu pun mengernyitkan dahinya. "Lalu aku makan dari mana? Bukankah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah rezeki dari Allah?" "Benar," jawab Ibrahim tegas. "Jika kau telah mengetahuinya, kau memakan rezeki dari Allah, sementara kau terus melakukan perbuatan maksiat, masih pantaskah kau melakukan perbuatan itu semua?" Syarat yang kedua, jika kau melakukan perbuatan maksiat, janganlah kau tinggal di buminya. Jawab Ibrahim lebih tegas lagi. Mendengar jawaban tersebut, laki-laki itu pun lebih kaget lagi. "Apa? Lalu aku harus tinggal di mana? Bukankah bumi dan segala isinya itu adalah milik Allah?" "Ya, benar. Jika kau memakan rezeki dari Allah, tinggal di buminya, tetapi kau masih terus melakukan perbuatan maksiat kepadanya, maka apakah pantas kau terus melakukan perbuatan itu semua?" Mendengar jawaban tersebut, laki-laki itu pun tampak menyerah, dan ia pun menanyakan syarat yang ketiga. "Lalu apa syarat yang ketiga ya Aba Ishaq?" Syarat ketiga, jika kau masih ingin memakan rezeki dari Allah, tinggal di buminya, dan terus melakukan perbuatan maksiat darinya, maka carilah tempat yang tersembunyi agar tidak terlihat olehnya. Mendengar jawaban tersebut, lelaki itu pun terkesima. Lalu ia pun berkata, "Ya Aba Ishaq, mana mungkin Allah tidak melihat kita." "Bagus," jawab Ibrahim tegas. "Lalu jika kau telah mempercayai, bahkan kau meyakini bahwa Allah melihat kita, masih pantaskah kau tinggal di buminya, maka rezeki darinya, sementara kau melakukan maksiat kepadanya? Tidak sekalipun." Lalu syarat yang keempat, jika malaikatul maut hendak mencabut nyawamu, maka katakanlah kepadanya, engkau belum ingin mati sebelum engkau bertobat dan melakukan amal-amal yang soleh. Mendengar jawaban tersebut, Jadar pun berkata, "Ya Abdullah, aku tidak akan mungkin melakukannya. Tidak mungkin aku dapat melakukan itu semua." Lalu syarat yang kelima, syarat yang terakhir, jika malaikat Zabaniyah hendak menggiringmu ke neraka, maka
kau menjauhlah darinya. Katakanlah bahwa kau tidak ingin ikut ke neraka, menjauhlah, pergi darinya. Mendengar jawaban tersebut, ia mulai menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang ia terbuat adalah suatu kesalahan yang besar. Dan dengan rasa penuh sesal ia pun berkata, "Ya Ibrahim, ya Aba Ishak, sudah cukup, aku tidak akan mampu mendengarnya lagi. Sudah cukup, mulai sekarang aku akan bertobat nasuha dan beristighfar kepada Allah." Dari kisah di atas, kita dapat merenungi bahwa sebagai hamba yang beriman, tidak pantas bagi kita untuk melakukan bermaksiat kepada Allah. Mengapa? Karena rezeki yang kita makan, bumi yang kita tinggali, semua adalah pemberian dari Allah. Adapun selain itu, perbuatan maksiat akan berdampak buruk bagi kita. Dampak buruk yang pertama adalah maksiat akan menghalangi datangnya ilmu. Karena apa? Ingat, ilmu itu adalah cahaya Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang taat. Sedangkan jika seorang hamba melakukan maksiat, maka Allah tidak akan memberikan ilmu kepadanya. Nah, ini sangat berarti bagi kita seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu Allah. Maka janganlah kita sekali-kali bermaksiat kepadanya. Bermaksiat lalu bertobatlah. Jika kalian berbuat dosa, lalu bertobatlah. Yang kedua, maksiat akan menghalangi datangnya rezeki, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya terhalangnya rezeki adalah dosa yang kamu kerjakan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, maksiat akan mendatangkan segala kesulitan dan kesukaran hidup. Karena apa? Seseorang yang suka melakukan maksiat, otomatis dia jarang melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, Allah mendatangkan kesulitan kepadanya supaya apa? Supaya hambanya kembali kepadanya. Yang keempat, maksiat akan membuat hati menjadi gelap. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin bila berbuat dosa akan diberi titik hitam pada hatinya. Apabila ia bertobat, ia beristighfar, lalu ia meninggalkan sebuah perbuatan itu, maka bersihlah hatinya. Apabila ia terus melakukan perbuatan dosa, lalu ia tidak berminta ampun kepada Allah, maka Allah bakal teruslah bertambah titik hitam di hatinya." Sehingga itulah yang dimaksud Allah, karat yang disebutkan dalam Allah dalam Al-Quran. Sekali-kalinya tidak demikian. Sesungguhnya apa yang merasakan itu adalah sesuatu yang menerupi hatinya. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Lalu dampak buruk yang kelima bagi orang yang melakukan maksiat adalah maksiat akan mendatangkan kehinaan bagi dirinya. Karena apa? Sesungguhnya kehinaan seorang hamba adalah datang dari dirinya sendiri, bukan Allah yang memberikan kehinaan. Karena perbuatan dosa dan maksiat akan mendatangkan kehinaan kepada dirinya. Yang keenam, maksiat akan mendatangkan kerusakan di muka bumi. Umar pernah berkata, "Sesungguhnya gempa terjadi karena akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh penduduk bumi, dan kurangnya hujan dan air adalah akibat dari pemimpin-pemimpin yang lacur." Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut adalah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan akibat dari perbuatan mereka, sehingga mereka kembali kepada jalan yang benar." Mungkin dari itu, oleh karenanya marilah kita bertobat kepada Allah dan marilah kita beristighfar kepadanya. Karena apa? Karena perbuatan maksiat akan berdampak buruk bagi kita, bahkan bukan untuk kita saja, untuk sekeliling kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.